Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yayan Suherlan, Guru Matematika SMP Negeri 1 Karangjaya. Jangan lupa like and subscribe videonya. Di masa pandemi ini, mau tidak mau, kita harus tetap memberikan pelayanan prima terhadap pembelajaran peserta didik. Melalui media pembelajaran yang menarik dan interaktif, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Melalui video ini, saya akan mengambil tema mengenal Google Slides sebagai media presentasi online maupun offline. Ketika kita mendesain sebuah media pembelajaran, itu diharapkan dapat menarik dan interaktif, karena itu merupakan kunci untuk meningkatkan perhatian audiens. Yang diharapkan nanti akan berimbas pada meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap sebuah materi pembelajaran. Ada beberapa produk yang kita kenal atau template yang kita kenal untuk membuat desain presentasi ketika kita menyajikan sebuah materi kepada para peserta didik. Berikut perbandingan antara Google Slide dan produk serupa sebagai media presentasi. Untuk produk yang lain atau produk serupa, ketika kita mau menyisipkan sesuatu, terlebih dahulu kita harus mendownload filenya, sehingga waktu pembuatan itu akan relatif lebih lama. Ya. Terus untuk Google Slide, ketika kita menyisipkan sesuatu itu tidak perlu mendownload file, sehingga waktu pembuatan akan relatif lebih singkat. Terus yang kedua, untuk produk yang lain, itu tidak dapat berfungsi maksimal ketika kita menggunakannya secara online. Ya. Sedangkan untuk Google Slide itu dapat berfungsi secara maksimal, powerful, ya, ketika kita bekerja secara online. Terus yang ketiga, ketika kita membuat media presentasi, maka otomatis media tersebut ketika kita menyimpannya itu akan tersimpan di hardware komputer kita, laptop kita atau PC kita, sehingga rentan sekali akan terkena virus, ya. Sedangkan untuk Google Slide aman dari virus dikarenakan ketika kita telah selesai membuatnya, maka file tersebut, file presentasi tersebut akan tersimpan di Google Drive kita yang sangat-sangat aman sekali dari virus. Terus yang keempat, ketika kita menyisipkan sesuatu untuk produk yang lain, maka itu sumber datanya tidak akan terintegrasi langsung, ya, tidak akan terintegrasi langsung dengan sumber datanya. Sedangkan untuk Google Slide, ketika kita menyisipkan sesuatu data berupa gambar maupun video, maka akan terintegrasi langsung dari mana sumber data itu diambil, dari mana sumber gambar itu diambil, sehingga hasilnya itu akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu beberapa hal yang menurut saya itu merupakan kelebihan daripada Google Slide kalau kita menggunakannya sebagai media presentasi. Dan banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa digali oleh Bapak Ibu ketika kita menggunakannya dalam pelayanan pembelajaran terhadap peserta didik. Untuk lebih jelasnya, berikut saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu semua bagaimana kita membuat presentasi, ya, presentasi di Google Slide. Untuk langkah pertama, ya, langkah pertama kita masuk ke akun Google kita, ya, kita masuk ke akun Google kita, ya. Akun Google kita, pastikan ini ya akunnya sudah login, ya. Kita sudah login menggunakan akun Google kita. Dan saya di sini menggunakan akun belajar, ya, yang diberikan oleh Kemdikbud. Setelah itu di sini ada titik 9, ya, di sebelah kiri akun atau profil akun kita. Kita klik, lalu kita masuk ke Google Drive, ya, masuk ke Google Drive. Kita klik Google Drive-nya, tunggu beberapa saat sampai terbuka.
ya. Setelah itu, setelah terbuka seperti ini, ya, nanti di sini ada tampil di sebelah kiri, ada tab untuk membuat folder, file maupun upload folder dan upload file, ya. Ada drive bersama, ada drive pribadi, dan tombol-tombol selanjutnya. Untuk selanjutnya kita pilih mau di mana kita membuat slide tersebut, ya. Kalau saya contohkan di sini, saya akan membuatnya di drive saya, ya, drive pribadi. Kita klik. Nah, setelah terbuka, kita pilih filenya di mana mau kita letakkan, ya, ya. Pilih. Nah, kalau saya mau memilihnya di sini untuk latihan, ya, kita klik filenya di sini, sudah terbuka folder latihannya. Lalu klik yang ini, tombol yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri ada tombol tanda plus di sini. Kita klik, lalu ada Google Slide di sini, ya, ada Google Slide. Nah, di sini kita bisa memilih dua pilihan. Yang pertama ada untuk presentasi kosong, yang kedua kita membuat presentasinya di template yang sudah disediakan, ya. Ini templatenya nanti bisa diedit oleh Bapak Ibu. Kalau saya contohkan, saya akan buatnya di sini Bapak Ibu, dari template, ya, dari template. Saya buka, tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat slide presentasi, ya. Banyak sekali ragamnya untuk membuat presentasi ketika kita mempersiapkannya untuk pembelajaran kepada peserta didik, ya. Nah, pilih Bapak Ibu, silakan pilih mau mana template-nya. Misalnya saya memilih template yang ini, ya. Kita pilih template yang ini, kita klik, ya. Tunggu sampai terbuka. Nah, tunggu sampai terbuka template-nya. Ya, sambil menunggu template-nya terbuka, kita beri nama filenya yang nanti akan tersimpan di Google Drive kita. Misalnya materinya tentang makanan, ya, bukan makanan, maaf. Misalnya tentang ilmuwan, ya, tentang ilmuwan. Nah, setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu, ini belum full terbukanya, ya. Ini belum full terbukanya. Kita bisa mengeditnya, ya, bisa mengeditnya sesuai dengan kemauan kita, ya. Kita bisa mengeditnya sesuai dengan kemampuan kita. Kita klik yang ini Bapak Ibu, ya. Nah, klik yang ini. Kalau gambarnya seperti ini, gambar ini bisa di-delete Bapak Ibu, ya. Ya. Gambar ini bisa di-delete, ya. Misalnya di sini saya beri judul misalnya di sini saya beri judul penemu rumus-rumus matematika, misalnya di sini, ya. Saya delete satu di sini, delete satu lagi, delete satu di sini, ya. Saya geser ke atas Bapak Ibu, saya tarik, ya, ya, sesuaikan.
ya. Sesuaikan di sini. Beri nama misalnya di sini ya, nama saya sebagai pembuat desain presentasi ya. Selanjutnya kita mau memasukkan misalnya di sini gambar ya, memasukkan gambar untuk penemu rumus-rumus matematika. Misalnya saya mau memasukkan gambar siapa saja yang ada di sini. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik yang ini ya, klik tombol di sudut kanan bawah, ada pelajari. Kalau yang Google-nya sudah di setting menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang belum menggunakan bahasa Indonesia, di sini explore ya, explore. Untuk tombolnya diberi nama. Selanjutnya klik yang ini ya, klik tombol tersebut. Nah, di sini ada telusuri dokumen Anda dan web. Caranya kita ketik di sini, misalnya penemu rumus Pitagoras. Nah, sini penemu rumus Pitagoras. Kita bisa memilihnya. Kita mau memasukkan gambar ke sini, apakah dokumennya ke sini. Contoh saya mau memasukkan gambar ke sini, ya. Memasukkan gambar, contohnya bagaimana caranya? Tinggal Bapak Ibu simpan pointernya di sini, lalu tahan, tarik, ya, tarik, dan simpan di sini, ya, simpan di sini. Tunggu beberapa saat, maka ya gambar tersebut secara otomatis itu akan tersimpan di slide ya yang kita desain ya. Misal ini seperti ini ya. Nah, misal seperti ini saya set ya. Nah, ini saya set sini. Selanjutnya, misalnya saya mau memasukkan gambar yang lain, misalnya yang ini ya. Nah, kita masukkan ke sini, tarik lagi ya, simpan ada di sini. Tunggu beberapa saat sampai gambar ini tersimpan ya. Tunggu, menunggu proses Bapak Ibu ya. Sambil menunggu proses itu bisa kita kecilkan ya. Kita kecilkan ya. Saya tarik ke atas ya. Nah, selanjutnya saya memasukkan gambar ini. Misalnya saya masukkan lagi ke sini ya. Nah, ke sini. Tunggu lagi beberapa saat ya. Ya, tunggu lagi beberapa saat sampai gambar ini benar-benar tersimpan ya, terbuka dan tersimpan. Nah, ini gambarnya sudah terbuka ya. Ya, gambarnya sudah terbuka. Saya perkecil sesuai dengan ukuran slide-nya ya. Nah, seperti ini. Kalau gambarnya sudah terkumpul seperti ini, Bapak Ibu ya, klik yang tanda silang tadi, maka slide-nya akan berubah bentuk menjadi seperti ini sesuai dengan kreasi kita ya. Nah, selanjutnya kita pun bisa memilih posisi gambar tersebut sehingga kelihatannya lebih menarik ya. Kelihatannya lebih menarik. Di sini kita klik pelajari
Mohon maaf, ini ya kebanyakan kemungkinan gambarnya saya hapus satu ya. Nah, ini klik pelajari Bapak Ibu. Nah, ya Google telah menyediakan ya, telah mengatur secara otomatis bagaimana template itu nanti eh, akan terbentuk ya. Slide itu akan terbentuk. Saya pilih yang ini, maka berubah bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, tuh lihat Bapak Ibu. Maka slide-nya secara otomatis itu akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang disediakan oleh Google. Itu cara menempelkan gambar, ya, menempelkan image di slide presentasi kita pada Google Slide. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita memasukkan gambar, dokumen, atau apapun ke dalam slide ini, maka secara otomatis akan terintegrasi dengan sumbernya. Nah ini, itulah yang dimaksud dengan perbedaan antara penggunaan media presentasi lain dengan Google Slide. Jadi di sini sumbernya itu sudah langsung ada Bapak Ibu. Tinggal klik Bapak Ibu sumbernya ini, maka dia akan terbuka, akan menuju link yang ada pada gambar tersebut ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, akan terbuka secara otomatis ketika kita mengklik link tersebut yang ada, yang nampak pada slide ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya contohkan ini. Nah, ini buka lagi linknya, maka secara otomatis akan terbuka ya. Otomatis akan terbuka. Gambar tersebut ya. Gambar tersebut dan penjelasannya pun ada. Penjelasannya pun ada sesuai dengan apa yang dijelaskan pada situs yang kita yang gambarnya kita masukkan ke dalam slide kita ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan penjelasan dari saya yang menjelaskan tentang sumber data yang terintegrasi pada Google Slide, ataupun bisa kita membagikan link ini kepada peserta didik juga bisa ya. Itulah Bapak Ibu penjelasan singkat bagaimana kita memasukkan gambar ke dalam Google Slide ya. Selanjutnya saya akan memasukkan misalnya dokumen pada Google Slide, misalnya seperti ini ya. Saya masukkan di sini nanti ya Bapak Ibu, masukkan teks ya. Saya masukkan teksnya yang ada di sini. Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Karena kita bergulat di sumber data yang akan kita masukkan, maka kita tinggal klik yang ini, explore Bapak Ibu ya. Kita ketik ya, ketik data apa yang mau kita masukkan ke sini. Contohnya misalnya yang tadi penemu Pitagoras ya. Ini saya masukkan, nah ini saya masukkan ke sini ya, seperti yang tadi, tarik, tahan ya, lalu kita simpan ke sini Bapak Ibu ya. Maka secara otomatis akan tersimpan linknya pada slide yang akan kita pergunakan pada saat pembelajaran ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Itu cara menempelkan link pada Google Slide. Terus bagaimana kita membukanya ya, tinggal klik aja Bapak Ibu ini, lalu dia akan terbuka ya.
dia akan terbuka langsung ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi itulah penjelasan singkat yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri ya, berkreasi sendiri di tempatnya masing-masing untuk mencoba mendesain sebuah media pembelajaran atau media presentasi kepada peserta didik sehingga nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.